berjumpa kembali dengan Kak Novi di dalam kebaktian sekolah minggu saat ini di bulan keluarga minggu yang keempat. Kita bertemu kembali dalam sekolah minggu dan hari ini kita akan kembali bersama-sama ikut ibadah dengan teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Pasti senantiasa bersukacita dan senantiasa bergembira karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebagai wujud ucap syukur kita akan menyanyikan satu pujian dengan judul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo Kak Adit. Ya, kita boleh bergoyang ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Yo lagi yo. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya, demikian ya adik-adik. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita, dan Tuhan senantiasa beri kita hati yang gembira. Satu lagi lagu pujian kita nyanyikan, Hati yang Gembira. Kak Adit. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira senang, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Yang gembira, Tuhan senang. Ya, hati yang gembira pasti membuat hati kita senang. Demikian juga Tuhan senantiasa berkenan kepada kita. Sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita saat ini, kita akan buka dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Adik Deborah. Pada Adik Deborah, kami persilakan.
Tuhan Yesus, pagi ini kami anak-anakmu berkumpul kembali untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kami mohon permintaanmu mulai dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk adik Deborah yang telah mengantarkan kita dalam doa pembukaan saat ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eni dengan tema masa depan penuh harapan. Ya, semoga kehidupan kita, masa depan kita penuh harapan, dan kita akan masuk dalam firman. Kita akan iringi dengan lagu pujian Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal, masuk hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal, masuk hatiku, ya Yesus. Ya, pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh adik Yeskiel. Untuk adik Yeskiel, kami persilakan. Bacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dan dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehoyada berserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yahuda dan Yerusalem, tukang pandai besi, dikirim dengan perantara besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elsa bin Safan dan Germa bin Hilika yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan dari yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami dan
buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah isi teri untuk perantaraan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri anakmu laki-laki dan ceritakanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Berusahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, tentu sehat semua. Oh ya, adik-adik, siapa yang punya cita-cita? Apa cita-citanya ya? Atau siapa yang saat ini punya harapan? Kalau Bu Eni itu harapannya mudah-mudahan sebentar lagi kita sudah masuk sekolah. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa sekolah minggu bersama-sama. Itu harapan Bu Eni. Mungkin harapan dari teman-teman berbeda ya dengan Bu Eni. Karena saat ini Bu Eni punya harapan supaya cepat masuk sekolah atau bisa bertemu dengan adik-adik untuk sekolah minggu bareng. Bu Eni juga harus semangat dalam menanti semua itu. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat tentang apa coba? Iya, kemarin itu tentang orang-orang Israel yang tentang orang-orang Israel yang taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, seperti satu keranjang buah ara yang baik dan satu keranjang buah ara yang busuk. Nah, kali ini Bu Eni mau membahas tentang satu keranjang buah ara yang busuk. Berarti nggak enak dimakan ya. Nah, kemarin Pak Agus bilang satu keranjang buah yang busuk itu berarti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, sama seperti orang-orang Israel yang saat ini sedang dalam penghukuman. Kenapa dihukum? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya dengan penyertaan Tuhan. Makanya orang-orang Israel ada yang dibuang ke negeri Babel, adik-adik. Nah, ditambah lagi dengan ceritanya Nabi Hanaya. Dia bilang kalau Tuhan itu akan membebaskan orang-orang Israel itu 2 tahun lagi. 2 tahun lagi? Kira-kira cepat nggak adik-adik? Iya, 2 tahun itu waktu yang sangat cepat sekali. Nah, setelah orang-orang Israel itu dalam pembuangan, ternyata Tuhan akan membebaskan mereka dari kekuasaan Nebukadnezar. Nah, mereka senang banget. Berarti cuma 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang cepat.
Asik ini. Karena aku sebentar lagi bisa kembali ke negeriku. Orang-orang itu sangat senang sekali. Tapi, apa adik-adik? Setelah tahu bahwa Tuhan itu mengirim surat ke Yeremia, bahwa masa pembuangan mereka itu, masa hukuman mereka itu bukan 2 tahun. Hah? Bukan 2 tahun? Terus berapa dong? Ternyata masa hukuman mereka itu ditambah lebih panjang lagi. Menjadi 70 tahun. Hah? 70 tahun? Wah, berarti kalau 70 tahun itu waktu yang sangat lama sekali. Coba sekarang mungkin adik-adik punya nenek atau kakek yang usianya sudah 70 tahun. Nah, kakek atau nenek itu lahir sampai sekarang usia 70 tahun. Pasti akan selama itu mereka dalam pembuangan. Mereka akhirnya sedih banget. Terus gimana ini? Masa kita mau di negeri ini selama 70 tahun? Ternyata adik-adik, Tuhan itu juga kasihan sama mereka. Walaupun mereka dalam pembuangan selama 70 tahun, tapi Tuhan itu berjanji kepada mereka kalau Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan mengembalikan mereka ke negerinya setelah 70 tahun. Wah, ternyata Tuhan juga berjanji mau membebaskan mereka. Adik-adik, ternyata Tuhan itu tidak cuman biarinlah mereka dalam pembuangan, biarinlah mereka mau ngapain di sana. Tuhan itu punya rencana yang baik untuk mereka. Tuhan bilang gini, selama kamu dalam menanti 70 tahun, kamu harus berbuat baik. Kamu harus membuat rumah di sini. Kamu harus menyebarkan firman Tuhan. Kamu harus membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu menjadi mengenal. Karena Tuhan itu, Tuhannya orang Israel itu sangat baik. Kalian harus bisa berbuat baik supaya orang-orang di negeri yang lain itu tahu bahwa Tuhannya orang Israel itu hebat. Tuhannya orang Israel itu baik dan Dia juga mengasihi. Adik-adik, coba sekarang nih, ternyata benar mereka di situ nggak cuma bekerja tapi mereka juga hidup dalam keluarga. Mereka membangun rumah, bagi mereka yang sudah besar, mereka akhirnya menikah dan supaya tidak punah lagi, supaya tetap ada generasi lagi, supaya mereka semakin bertambah banyak dan mereka bisa berbuat baik untuk menyampaikan bahwa
Tuhannya orang Israel itu baik. Nah, adik-adik, coba kalau tadi Bu Eni bilang, Bu Eni itu punya harapan supaya sebentar lagi kita bisa sekolah minggu bareng, kita bisa sekolah bareng. Gimana? Kalau orang-orang Israel tadi ternyata setelah Tuhan itu bilang harus membangun rumah, mereka tidak boleh putus asa, mereka harus bergembira. Coba, kalau teman-teman gimana? Apakah kalian juga akan tetap semangat? Iya. Kalian tidak boleh putus asa dalam menanti kapan ya kita mau sekolah lagi ya. Padahal aku sudah bosan loh. Aku itu jenuh ya di rumah terus. Tidak pernah ketemu sama teman-teman. Paling ketemu sama teman-teman itu kalau cuma Google Meet. Atau kalau kita itu call, kan bosen. Nah itu orang-orang Israel itu juga bosen dengan menunggu penantian selama 70 tahun itu. Kali ini teman-teman juga harus seperti mereka, tidak boleh putus asa dalam penantian untuk masuk sekolah lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang mempunyai rancangan yang luar biasa buat kita. Seperti rancangan Tuhan buat orang-orang Israel tadi. Supaya mereka tetap semangat, mereka tetap berbuat baik. Supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang membuat mereka senang. Adik-adik juga gitu. Adik-adik juga semangat. Kalau misal adik-adik itu bosan di rumah, adik-adik bisa melakukan aktivitas yang membuat adik-adik itu senang. Misalnya, ya menggambarlah, bantu mama lah. Atau adik-adik juga bisa melakukan kegiatan di luar sekolah. Nah, itu ya adik-adik, berarti kita harus tetap semangat walaupun kita masih menanti kapan kita bisa sekolah lagi. Seperti orang-orang Israel tadi, tetap semangat, tidak putus asa walau dalam penantian 70 tahun. Nah, oh ya adik-adik, Bu Eni punya kuis buat adik-adik. Kok kuis ya? Bukan kuis, tapi aktivitas untuk adik-adik semua. Aktivitasnya itu adik-adik bisa nih, ada tulisan yang hurufnya H, O, P, E. Nanti tugas dari adik-adik itu bisa menempel, bisa biji-bijian, bisa kertas warna-warni, atau bisa pakai daun-daun kering. Nah, nanti adik-adik membuat kolase dalam tulisan itu ya. Nah, nanti tulisan itu, kolase itu nanti dikumpulkan, difoto, dikirim ke grup sekolah minggu paling lambat hari Rabu. Nah, Bu Eni tunggu ya. Nanti ada pemenangnya dari sekolah minggu. Nah, semangat ya adik-adik. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Eni yang telah membawakan firman pada
saat ini dengan tema masa depan penuh harapan yang senantiasa mengajarkan kepada kita semua bahwa adik-adik tidak boleh mudah berputus asa karena situasi sulit yang seperti ini, apalagi sekarang musim pandemi. Tapi kita adik-adik tetap berharap kepada Tuhan, karena rencana Tuhan pasti lebih indah dan mulia. Kita akan amini firman tadi dengan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, Yesus hidup dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah putus asa dan kita senantiasa punya pengharapan. Di dalam hidup kita punya pengharapan, dan saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang merupakan berkat dari Tuhan, dan kita akan iringi persembahan saat ini dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita akan akhiri doa dengan doa persembahan dan doa penutup. Ya, kita akan akhiri sekolah minggu kita pada saat ini. Kita akan tutup dengan doa persembahan dan penutup yang akan disampaikan oleh Adik Adel. Untuk Adik Adel, dipersilakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu online hari ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami terima hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu taat dan selalu berserah kepada Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan sangat indah buat kita semua. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan ini. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan untuk kami semua dan berkatilah orang tua kami. Hanya doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, sampailah kita di penghujung kebaktian sekolah minggu hari ini, dan
kita akan akhiri sekolah minggu saat ini. Jangan lupa untuk kuis yang sudah disampaikan oleh Bu Eni, tugas-tugasnya akan disampaikan dalam WA grup guru sekolah minggu dan dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Ya, sekali lagi tugas dari Bu Eni akan disampaikan dalam WA grup guru sekolah minggu dan dikumpulkan pada paling lambat pada hari Rabu. Akan diambil 2 pemenang dari tugas tersebut. Kemudian satu hal lagi, untuk tanggal 31 Oktober tidak ada sekolah minggu, tapi akan diganti dengan ibadah penutupan bulan keluarga Komisi Anak yang akan dilaksanakan tanggal 31 Oktober jam 11 siang. Dan sekali lagi Mas Topi juga senantiasa mengingatkan untuk adik-adik semua yang di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Sampai bertemu dalam sekolah minggu yang akan datang. Kita akan akhiri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Shalom.